wabarakatuh. Saya Putri Celta Lestari dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu feminisme pada sastra. Feminisme lahir awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Rome of One's Own. Secara etimologis, feminis berasal dari kata fem, yaitu woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan interrelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya, erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Nah, feminisme ini terbagi dalam 3 aliran. Yang pertama ada aliran feminisme liberal. Feminisme liberal lahir sebagai aliran kritik terhadap pendiskriminasian kaum perempuan dalam hal persamaan kebebasan individu dan nilai moral. Pemikiran dasar feminisme liberal mengakar pada pandangan bahwa kebebasan, kesamaan yang mengakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Heropetri Valentina menjelaskan cara pemecahan untuk menyamakan hak kaum perempuan dengan kaum laki-laki adalah menambah kesempatan bagi perempuan, terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan ekonomi. Menurutnya, apabila perempuan diberi akses kesempatan yang sama untuk bersaing, maka mereka akan berhasil. Jalan keluar yang ditawarkan dari aliran ini adalah perempuan harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam kerangka persaingan bebas dan memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Yang kedua ada aliran feminisme sosial. Aliran feminisme sosial memandang bahwa ketertindasan perempuan terjadi karena adanya manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial dalam masyarakat. Aliran feminisme sosial merupakan sebuah gerakan untuk membebaskan kaum perempuan melalui perubahan struktur patriarkat untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Samhuri mengatakan, feminisme sosial memberikan gambaran dan menawarkan perjuangan perempuan hanya akan berhasil jika sistem pemilikan pribadi berhasil dihancurkan dan lalu berhasilnya transformasi sosial masyarakat yang menghancurkan kelas-kelas dan penguasaan alat-alat produksi segelintir orang untuk diserahkan dan dikelola secara sosial. Yang ketiga ada aliran feminisme Marxis. Aliran feminisme Marxis lahir dari kisah-kisah penindasan terhadap kaum perempuan yang terjadi karena adanya pembedaan kelas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kaum perempuan disamakan dengan kelas buruh yang hanya memiliki modal tenaga dan tidak memiliki modal uang atau alat-alat produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan diartikan bahwa kaum perempuan tidak memiliki materi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kaum perempuan ditindas, dieksploitasi, dimanfaatkan, dan diperas tenaganya oleh kaum laki-laki yang disamakan dengan pemilik modal dan alat-alat produksi. Jajah negara dengan kata lain, feminisme Marxis memiliki tujuan ingin menghilangkan kelas-kelas perempuan dalam masyarakat. Jalan keluar yang ditawarkan oleh feminisme Marxis adalah perempuan harus masuk dalam sektor publik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, sehingga konsep pekerjaan domestik perempuan tidak ada lagi. 1. Feminisme liberal pada cerpen. Seperti pada kutipan, Sandra ingin semua ini akan berjalan dengan baik dan seterusnya. Ia akan berusaha serapi mungkin perumahan, ia tidak ingin Bita bersedih lagi. Makna kutipan tersebut digambarkan bahwa tokoh Sandra yang memiliki nasib sama seperti mamanya tidak menginginkan anaknya tahu bahwasannya Sandra hanyalah seorang istri simpanan dari lelaki yang ia kenal di tempatnya mencari uang. Ia tidak ingin anaknya merasa sedih karena Sandra menginginkan masa kanak-kanaknya Bita dijalaninya dengan penuh kesenangan dan tidak seperti masa kanak-kanak yang dialaminya. Yang kedua ada feminisme sosial pada cerpen. Kutipan pertama, bila sebutir bergulir jatuh, mereka akan buru-buru menadahkan dengan cawan itu. Setiap butir air mata akan menjelma menjadi kristal. Kutipan kedua, mereka tinggal di ceruk-ceruk gua purba. Kesanalah butir-butir air mata yang dipetik itu dibawa.
Diselisir ulir batu alir, di antara galur batu kapur, berselubung tirai marmer bening yang licin dan basah, di jelujur akar-akar kalsit yang bercabang di langit-langit stalaktit, peri-peri itu membangun sarang. Butir-butir udara mata itu ditata menjadi sarang mereka, serupa istana-istana kecil yang saling berhubungan dengan jembatan gantung yang terbuat dari untayan air mata. Di langit-langit gua itu pula, butir-butir air mata itu dirons terjuntai dalam alamat jutaan batu kristal yang berkilauan. Makna kutipan di atas dapat dianalisis dalam pemaknaan bahwa seorang perempuan yang status sosialnya adalah bermasyarakat dan harusnya memiliki kehidupan yang layak, namun kini menjadi wanita malam. Menjadi wanita malam bukanlah menjadi pilihannya. Pada dasarnya, mereka memiliki kesedihan yang sangat mendalam, dan tidak sedikit yang mereka rasakan adalah kesedihan dalam batin dan hidup mereka. Banyak dari mereka yang berpura-pura bahagia dan tampak sangat menikmati kebiasaan mereka. Banyak yang berpura-pura bahagia di depan orang lain, termasuk di depan pelanggan mereka. Padahal mereka merasakan sakit hati dan kesedihan yang mendalam, namun tetap harus mereka tutup-tutupi. Berdasarkan sudut pandang aliran feminisme sosial, bahwa terdapat sebuah empat khusus yang menjadi markas perempuan-perempuan, yaitu pekerja malam dikumpulkan, tempat itu sangat rahasia dan tertutup, sebuah bangunan yang kemudian menjadi istana bagi mereka, tempat mereka bersiap-siap untuk menanti pelanggan yang biasa menjajakan kepada mereka. Yang ketiga ada feminisme Marxis pada cerpen. Kutipan pertama, ketika akhirnya lelaki-laki pencuri sarang dompet itu meninggalkan jazirah peri dan menemukan jalan pulang, ia membawa sekarung kristal air mata yang kemudian dijualnya eceran. Kristal-kristal air mata yang kini banyak dijajakan di pinggiran dan perempatan jalan. Kutipan kedua, suaminya tengah berbaring di ranjang ketika Sandra masuk kamar. Senyumnya masih tetap memikat, seperti saat pertama kali Sandra melihatnya. Ketika suatu malam ia menyanyi di sebuah kafe. Senyum yang membuat jatuh cinta, ia bukannya tidak berdaya dengan senyuman itu. Namun senyum itu sejak mula memang meyakinkan bahwa akan menemukan hidup yang lebih baik. Sandra memang tak ingin nasibnya berakhir seperti mamanya, digerogoti penyakit kelamin saat tua dan ditemukan mati tergorok di losmen murahan. Makna kutipannya, setiap orang laki-laki yang pernah mencoba dan merasakan bagaimana jasa wanita malam tersebut, tidak jarang dari mereka akan ada yang memberikan informasi kepada orang-orang lain yang ingin mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang mereka rasakan. Bahkan banyak juga dari bagian mereka yang membawa wanita malam itu ke tempat-tempat yang mereka anggap cocok untuk menjajakan dan memuaskan diri. Sandra yang merupakan anak gadis kecil, anak dari seorang tokoh dari tokoh mama dalam cerpen berjudul Pemetik Air Mata, tokoh mama digambarkan sebagai wanita malam. Pada dasarnya, tidak ingin tersesat dan terjerumus dalam hal yang salah. Tidak ingin terjerumus di dunia gelap seperti mamanya, namun karena faktor ekonomi yang membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut hanya karena untuk tujuan tertentu, yaitu ingin kehidupannya lebih baik dan tidak kekurangan uang. Maka ia memutuskan untuk menjadi seorang istri simpanan.